Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kita terpaksa pindah ke sini. Saya lihat sudah join berapa? 30 lebih. Nah, hari ini kita belajar graph Euler dan graph Hamiltonian. Kalau waktunya cukup ya bisa sekaligus matching graph-nya. Matching graph masih minggu depan, tapi hanya sedikit materinya. Ya lihat kondisinya nanti lah. Gimana kuisnya kemarin? Gampang kan? Lumayan, Bu. Nah, ya gampang. Oke, hari ini kita berkenalan dengan graf baru, graf Euler dan graf Hamiltonian. Nah, sebelum berkenalan dengan graf Euler, yang melatar belakangi atau sejarahnya itu karena ada permasalahan jembatan Konigsberg ini. Ada yang tahu di mana itu jembatannya? Ini hanya ilustrasi, jangan dibayangkan jembatannya seperti ini. Nanti silakan googling. Nah, permasalahannya itu bagaimana? Jadi di sini ada 4 daratan atau 4 kota gitulah. Nah, kemudian 4 kan di sini kalau kalian lihat 4 daratan 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 ini ada dihubungkan 7 jembatan. Pertanyaannya, bisakah kita melewati semua jembatan tepat 1 kali dimulai dan diakhiri di daratan yang sama? Kira-kira bisa nggak? Ayo imajinasinya dikeluarkan. Ini kalau di ini kalau diilustrasikan atau direpresentasikan sebagai titik dan garis, titiknya itu si daratannya, garisnya atau sisinya itu si jembatannya itu. Jadi kita punya 4 titik dan dengan berapa itu? 7 garis, 7 sisi. Kira-kira bisa nggak? Mana jam? Saya tulis. Bisakah kita melewati semua jembatan tepat sekali dimulai dan diakhiri dari daratan kota yang sama? Jawabannya gimana? Tidak. Tidak bisa. Ada yang lain? Sebagai contoh misalkan, saya mulai di sini. Terus, misalkan ke sini, lewat jembatan ini, ke sini, sini, ke sini, ke sini, oh sananya nggak kehitung. Oke, jadi itu asal mulanya. Ada permasalahan ini, kemudian muncullah teori graph Euler itu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kalian gambarkan si grafnya itu kan kita punya mana sih ini unnoted-nya? Oke. Kan kita punya 4 titik.
dengan 7 sisi. Ya, ini representasinya bisa tidak tunggal ya, tergantung. Ini ada jembatan, sini jembatan, sini ada sisi. Ada sisi double kan, dari sini ke sini. Sehingga di sini ada tambahan sisinya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk menjawab ini nanti kita belajar teorinya dulu. Ngapain ini ada? Kemarin kita sudah berkenalan dengan trail dan sirkuit. Apa itu trail dan sirkuit? Trail adalah jalan yang semua sisinya berbeda. Kemudian sirkuit itu trail yang tertutup. Jadi jalan yang dimulai dan diakhiri dari titik yang sama, tetapi melewati semua sisi yang berbeda. Nah, sirkuit Euler adalah sirkuit yang memuat semua sisi di graf G. Jadi semua sisinya dilewati, karena tadi syaratnya sirkuit itu trail yang tertutup, berarti semua sisinya harus berbeda. Jadi harus dilewati dan tepat sekali. Kemudian graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Jadi tadi permasalahan yang ini tadi, si jembatan tadi, berarti kan kita itu mau mencari sirkuit Euler di sini. Apakah si graf G ini memuat sirkuit atau mempunyai sirkuit Euler? Jika ya, berarti dia graf Euler. Artinya kita bisa melewati semua jembatan tepat sekali, dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Gitu. Contoh graf Euler. Nah, untuk menjawab apakah dia graf Euler, berarti kita kerucutkan apakah si G1, G2, G3 ini mempunyai sirkuit Euler. Kira-kira G1 punya enggak? Punya, Bu. Punya, oke. Kalau punya, rutenya dari mana ke mana? Dimulai dari titik mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D, E, B. Mana? D, enggak ada. Harus satu titik sekali, tak, Bu? Apa? Itu satu titik dilewati satu kali. Sisinya yang harus dilewati tepat sekali, dan semua sisi harus memuat semua sisi. Kalau titik nggak masalah. Berarti jalurnya DE, Dari EB, titik mana dulu? D dulu, Bu. Apa? D, delta. Delta, oke. D, terus kemana? E, ke E. D ke E. Berarti Ya. satu, terus atau di sisinya aja, karena ini menunjukkan sisi ya. Oke. Berarti di sini pertama sisi satu, sisi DE, kemudian dari DE EB. ED. ED. Hah? ED apa EB? B, Bu, B. D. Terus BA. BA. Terus AE. terus EC. Terakhir CD. Nah, oke. Dan ini tidak tunggal ya, maksudnya rutenya maksud saya.
Bisa aja kamu dari 2 dulu, ke 3, ke 4, 5, 6, 1, terus nah kembali lagi ke E kan. Jadi ini yang namanya sirkuit kan bisa macam-macam. Jadi bisa dimulai dan diakhiri di titik yang berbeda, tapi asalkan dia dimulai dan maksud saya gini, yang tadi kan dimulai dari titik D, bisa aja dimulai dari titik E atau B, itu pasti bisa. Jadi G1 ini merupakan graf Euler. Bagaimana yang G2? Bukan. Kan, karena kita tidak bisa membuat sirkuit Euler di sini, tidak punya sirkuit Euler. Yang G, yang G3. Jawabnya. Bukan. Ada, Bu. Iya. Loh, Iya. yang gimana yang ya? Yang A, B, B, E. Sabar. A, B. Terus? B, E. B, E. 2. E, D. Terus? D, C. DC. Ya. Terus? C, A. Terus? D. A, D. AD. D, B. Ingat, tadi bilang apa? Dimulai dan diakhiri titik yang Sama. sama. Ini kan kamu dimulai dari A, berakhir di B. Jadi dia bukan sirkuit Euler, tapi dia hanya memuat apa ini namanya Euler pad. Jadi dia hanya punya lintasan yang memuat semua sisi. Jadi bisa sisinya semuanya dilewati, hanya saja tidak dimulai dan diakhiri yang dari titik yang sama. Jadi itu kita punya namanya lintasan Euler. Jadi melewati semua sisi tepat sekali, tapi tidak diakhiri dan dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Kalau sirkuit itu kan tertutup tadi. Nah ini bukan graf Euler. Jadi yang graf Euler hanya G1. Kenapa dinamakan Euler? Ya karena yang menemukan namanya Euler. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum. Wah, sebentar, saya hapus dulu. Nggak bisa ya? Harus satu-satu ya? Nggak asik. Oke, di sini permainan ya. Graf manakah yang dapat digambar tanpa mengangkat alat tulis sekalipun dan tidak diperbolehkan menggambar ulang garis-garisnya? Jadi ini tuh seperti kita mencari lintasan Euler tadi. Melewati semua sisi, tidak boleh double. Tapi boleh dimulai dan diakhiri yang dari titik dan ke titik yang berbeda. Paham nggak? Sebagai contoh misalkan, saya punya yang nomor 1. Nomor 1 ini dia mempunyai lintasan Euler. Jadi misalkan kalau digambar ulang, tadi kan tanpa mengangkat sih, kita gambar titiknya dulu. Titiknya ada berapa ini? 1, 2, 4 ya? Coba mirip nggak? Nggak sama. Wow, panjang ini.
Eh, elek. Gak lurus. Ya sudah, mau gimana lagi? Tapi gak asik nanti hasilnya. 1, 2, 3, 4. Oh, masih 7. Oke, nah ini maksudnya di sini menggambar tanpa mengangkat alat tulis itu kita bisa menggambarkan sisinya ini non-stop, tanpa berhenti. Jadi misalkan ini saya mulai dari atas, sini, terus gimana ini? Terus yang lingkaran ke bawah, Bu. oke, lingkaran ke bawah, terus habis itu Ke atas lagi. ke atas lagi, Terus terus garis ke bawah satu. terus Lingkaran lagi. Iya. Loh, gak asik ini. Wah, ini mengangkat alat tulis ini. Melanggar aturan. Oke, terus ke sini ya. Ini, lanjut begini, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sorry. Salah ya. Maksudnya, Ke bawah nggak ada garis. Ando. Salah mengaitkan ini loh gini. Ke sini, ke sini. Nah, ini baru benar. Kira-kira yang ini bisa nggak? Enggak. Apa? Kalau misalkan saya kasih titik, nanti rutenya bagaimana gitu ya. Oh, tapi ini banyak double ya. Agak susah ini. Ya, nanti mungkin dibuat diskusi aja lah. Jadi dibuat urutannya, sisi-sisi mana saja yang... Kira-kira yang pertama, yang kedua ini bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Yang ketiga? Bisa yang ketiga. Nah, oke. Kalau bisa berarti ini dimulai dan diakhiri di titik yang sama atau tidak? Iya, dimulai dan dia. Iya, Bu. Sama. Oke, berarti ini kita sebutnya graf Euler ya, karena diakhiri dan dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Oke, yang lain mungkin nanti silakan dicoba sendiri ya. Kira-kira syaratnya graf Euler apa? Kalau melihat dari sini tadi. Ini dan yang file sebelumnya. Wow, satu persatu. Ini G1, dia graf Euler. Kemudian, sini berisik sekali. Kemudian yang ini, graf Euler. Kira-kira syaratnya graf Euler apa? Syarat graf agar bisa disebut graf Euler. Kita punya syarat di sini, graf G dikatakan graf Euler jika dan hanya jika setiap titiknya berderajat genap. Nah, di sini syaratnya enak. Dia berlaku jika dan hanya jika. Jadi berlaku dua arah. Kalau kalian punya graf, setiap titiknya berderajat genap, maka pasti dia Euler. Gitu. Nah, sehingga untuk menjawab yang
permasalahan jembatan tadi, dia punya sirkuit Euler enggak? Di sini derajatnya berapa? Derajat tiap titiknya. Ada yang gasal kan? Sehingga si permasalahan jembatan tadi, ya berarti jawabannya kita tidak bisa melewati semua jembatan tepat sekali dimulai dan diakhiri di kota yang sama atau daratan yang sama. Nah, sehingga dari contoh tadi yang 6, yang kita punya ini kan semua derajatnya 4 ya. Kita punya graf 4 reguler di sini. Berarti ini graf Euler. Kemudian mana lagi? Ini ada 1, jelas tidak. Sirkuit itu kan pasti tertutup. Nah, kalau ada yang berderajat 1 pasti tidak bisa membentuk suatu sirkuit. Kemudian yang kedua ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 berarti dia bukan. Yang di sini ada degree 3, pasti juga bukan. Di sini ada degree 5 juga bukan. Jadi yang graf Euler hanya ini saja. Yang ini ada degree 3. Jadi kalau mau mengidentifikasi apakah grafnya Euler, ya cari aja, lihat aja degree setiap titiknya. Kalau derajatnya genap, maka dia graf Euler. Kalau ada satu saja yang gasal degree-nya, maka dia bukan graf Euler. Lebih gampang daripada yang kemarin graf planar. Nggak bisa dihapus. Berikutnya graf Hamiltonian. Kenapa dikatakan Hamiltonian? Ya karena penemunya namanya itu. Hamilton. Grafnya dikatakan graf Hamilton. Graf G disebut Hamiltonian jika G memiliki spanning cycle. Masih ingat spanning subgraf? Kalau spanning subgraf maknanya kan berarti subgraf yang memuat semua titik. Nah, kalau di sini spanning cycle berarti cycle yang memuat semua titik di graf. Nah, cycle-nya dikatakan cycle Hamilton. Sebagai contoh, yang nomor G1. Graf G1, apakah termasuk graf Hamiltonian? Berarti di sini kita mau mencari spanning cycle-nya. Berapa ukuran atau panjangnya spanning cycle di sini? Berarti kan 5 titik. Kalau mau dijadikan cycle, berarti kan C5. Apakah G1 ini memuat C5? Gitu. Jawabannya? Iya. Iya. Jadi, dia memuat C5 dengan menghapus berapa sisi di sini berarti? 3 sisi. 3 sisi yang diagonal ini sama yang ini ya. Jadi kalau mau dicoret, berarti kita hapus sisi ini, dan yang ini. Ini tidak tunggal, jadi bisa aja misalkan kalau mau Bu, itu yang dicoret kebanyakan. oh iya, sorry. Yang pertama nggak pakai ya. Ini, sama yang ini. Nah, cycle-nya ini tidak tunggal, tergantung kalian mencoretnya. Intinya kalian harus menemukan C5 di sini. Kemudian yang G2, apakah dia graf Hamiltonian? Di sini titiknya 5.
Dia graf berorder 5, berarti kita mencari C5 di sini. Apakah G2 mengandung C5 di sini, memuat C5? Enggak, Bu. Tidak? Maksud sih? Ada jawaban lain? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau iya, dihapus sisi mana? Yang Yang mana? yang tengah itu bukan titik, Bu ya? Nggak ada. Titik. Ini saya kasih titik, sorry. Ini Oh ya. Saya bilang tadi 5 titik, kan? Tapi nggak ada namanya. Tengah, Bu. Ya wes, tak kayak IE. Ya. Yang CE, Bu, dihapus. CE, terus sudah. Sudah. AB-nya nggak dihapus, right? Oh iya. Jadi menghapus 2. Kan di sini sisinya ada 7. Kalau C5, graf sikel berorder 5, itu kan sisinya 5, kan? Jadi kita punya ini sisinya 7, ukurannya 7, sehingga perlu dihapus 2 untuk mencari C5. Ini tidak tunggal. Bisa aja menghapusnya yang ini saya hapus. Dan ini juga bisa kan, menghasilkan C5 juga. Jadi tidak tunggal. Kemudian yang G3. Ini sudah jelas kan? Pasti dia Hamilton atau bukan? Bukan, Bu. Hah? Kedengaran ada yang bicara. G3-nya apa? Hamiltonian bukan? Bukan. Jelas bukan. Kenapa? Ya karena di sini ada graf yang tidak ada di sikel kan, jadi pasti kita tidak bisa membuat sikel di sini. Jadi kalau ada graf yang berderajat 1, pasti kita tidak bisa membuat sikel Hamiltonian. Oke, next. Kalau Euler tadi, syaratnya gampang. Derajat semua titiknya kena. Mana hapus. Kok nggak mau dihapus? Oke, sifat pertama kita, jika G itu graf sederhana. Graf sederhana itu berarti kita tidak punya gelung, sisinya hanya menghubungkan 2 titik. Oke, kita punya G graf sederhana berorder minimal 3, dengan derajat setiap titiknya paling sedikit setengah dari ordernya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa G itu graf Hamiltonian. Kemudian sifat yang kedua, kita punya graf sederhana, simple graph dengan minimal ordernya 3, minimal titiknya. Kemudian di sini, kalau kita punya 2 titik yang tidak bertetangga, U dan V, dia tidak terhubung. Kemudian kita jumlah titik yang tidak terhubung tadi, degree-nya, degree U ditambah degree V, derajat U ditambah derajat V, itu ternyata lebih besar atau sama dengan si ordernya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa G itu graf Hamiltonian.
Jadi di sini kita punya 2 kriteria. Kalau tadi setiap titiknya berderajatnya minimal setengah dari ordernya, maka pasti graf Hamiltonian. Sebagai contoh, kalau kamu punya graf komplit itu derajat setiap titiknya berapa? Misalkan graf komplit berorder P, maka derajat setiap titiknya berapa? Kok lama, Rek? P juga, Bu. Hah? Mosto, graf komplit. Kalau misalkan kita punya K4, maka derajat setiap titiknya berapa? N-1. N P-1. Iya, Bu, P-1. Berorder P, oke. Berorder P berarti derajat setiap titiknya itu P-1. P-1 pasti kalau P-nya minimal 3, pasti dia lebih besar dari P/2. Jadi, setiap graf komplit berorder lebih besar 3, pasti dia graf Hamiltonian. Kalau graf komplit bisa pakai argumen ini, sifat ini, yang pertama. Kalau yang kedua tidak bisa, karena kita tidak punya pasangan titik yang tidak bertetangga. Karena semua graf komplit kan 2 titiknya pasti bertetangga kan. Nah ini makanya kita punya teorema ini. Graf lengkap Kn minimal ordernya 3 merupakan graf Hamiltonian. Jadi kita pasti menemukan sikel Hamiltoniannya di Kn, di mana N-nya minimal 3. Nah, saya punya soal ini. Kira-kira graf yang digambar ini, graf Hamiltonian bukan? Jika iya, temukan sikel Hamiltoniannya. Di situ ada berapa titik? 17. Cepet deh ngitung, Ra. Yang luar ini ada, berapa? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 5, 11, 17. Nah, berarti kan di sini kalau mau cari sikel Hamiltoniannya, berarti kita butuh sisi. Kalau kita punya Cn, suara saya 16 sisi. 16 sisi, oke. Nah, pertanyaan saya, ini ada nggak sikel Hamiltoniannya? Suara saya putus-putus nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Walah. Dari tadi? Enggak. Jarang-jarang tapi, Bu. Maksudnya? Ya, kadang lancar, kadang putus, kadang hilang. Loh, kok nggak ngomong kalian? Saya tak ganti sinyal sih. Kok emas ya? Tes. Gimana itu? Kayaknya sama. Oke, kira-kira nomor 1, ada yang sudah menemukan sikel Hamiltoniannya? Yang nomor 2 itu, tahu nggak jalannya bidak kuda di papan catur? Bentuk L. Bentuk L, oke. Ukuran
kotaknya berapa si catur, papan catur itu? 8 kali 8. 6. 8 kali 8. Oke. Nah, kalian punya 8 kali 8. Jadi kalau di sini tuh kalian disuruh mencari perjalanan sebuah bidak kuda pada papan catur agar semua kotak dilewati tepat 1 kali. Ini bisa dimulai dan diakhiri di kotak yang berbeda. Jadi kalian hanya mencari lintasan Euler-nya aja. Kok nggak asik ini? Ini maknanya apa ini? Oke, misalkan saya punya papan caturnya. Jadi kan dia berukuran 8 ya. Aduh, gak asik deh. Jadi misalkan saya buat susahnya ini. Oh, kebanyakan ya. Terlalu kecil maksudnya. Oke, misalkan dimulai dari pojok sini. Si kudanya tadi. Mana? Jadi kalian tuliskan, misalkan langkah pertama. Di sini nomor 1. Langkah pertama. Kemudian, kalau bidak kuda tadi kan katanya L jalannya. Berarti kan bisa ke kok nggak asik ini, Ra? Langkah kedua itu kan bisa di sini. Bisa di sini ya. Atau bisa di sini. Gitu kan? Kemudian kemungkinannya mana lagi? Ada lagi nggak? Dua ya. Nah, selanjutnya dari sini, misalkan kamu pilih yang sini, kemana lagi gitu. Sedemikian sehingga si angka tadi sampai 64. Itu semua memenuhi si papan caturnya. Gitu. Dan itu tidak tunggal, banyak sekali. Bisa kalian mulai dari tengah, dari pinggir, macam-macam. Intinya kalian temukan itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nanti coba otak-atik sembari nunggu buka puasa. Kalau kalian ingat dulu itu ada gamenya kayak gitu. Jadi tapi nggak 8 kali 8. Sama juga permainannya kuda, jalannya kuda tapi hanya 9 kalau nggak salah kotaknya. Jadi dia menyeberangi jembatan. Kalau dia bisa melewati, si kuda itu bisa melewati semua kotak 9 itu, maka dia bisa lolos melewati jembatannya. Saya lupa nama gamenya apa ini.
Oke, yang nomor 1 ada yang sudah menemukan? Belum, Bu. Belum. Oke, bocorannya ini dia termasuk graf Hamiltonian. Jadi kalian cari sikel Hamiltoniannya. Kita tidak bisa mengidentifikasi graf Hamiltonian ini pakai sifat 2 tadi. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi. Jadi kan di sini titiknya kan ada berapa? Titiknya ada 17. Nah, ternyata ada derajatnya 2. 2 kan kurang dari setengah 17/2. Jadi kita tidak bisa memakai sifat yang sebelumnya tadi. Ini loh. Kalau kita punya derajat setiap titiknya paling sedikit P/2, maka graf Hamiltonian. Padahal kita punya satu titik, ada titik yang berderajat 2 kurang dari P/2. Jadi nggak bisa pakai sifat itu. Begitu juga yang sifat yang ini, kita juga tidak bisa. Setiap pasangan titik yang tidak bertetangga. Misalkan D dan F. Ini kan berderajat 3, ini berderajat 3. 3 tambah 3, 6. 6 masih kurang dari si ordernya, 17. Nah, bocorannya tadi ini merupakan graf Hamiltonian, jadi silakan dicari sikel Hamiltoniannya. Berarti sikel itu maknanya dimulai dan diakhiri di titik yang sama. Atau kita mencari C17 di sini. Carilah spanning subgraf yang berbentuk C17. Ini aja lah, C17. Oke, materi hari ini sudah sampai ini aja, graf Euler sama graf Hamiltonian. Graf Euler tadi gampang, kalau derajat setiap titiknya genap, pasti kita punya graf Euler. Yang Hamiltonian 2 itu tadi. Kalau nggak memenuhi 2, ya harus ditebak-tebak seperti ini. Matching. Ini mau dilanjut atau sudah? Atau kalian lanjutkan, dilanjut diskusinya aja tadi? Terserah kalian. Atau mau langsung matching juga? Mungkin nanti aja ya, nunggu. Ini yang join berapa sih? 37. Banyak loh yang nggak join, kasihan. Ya sudah. Saya cukupkan aja ya. Atau mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sesi Zoom-nya ini. Kita lanjutkan di diskusi tadi. Mungkin ada yang sudah menemukan Hamiltonian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Mana nih stop record-nya? Kok belum keluar? Ish.